listrik 450 watt ataupun 2 ampere bisa serasa 1300 watt. Jadi sebelum kita membahasnya kita bisa menaikkan menjadi 1300 atau intinya kita menggunakan peralatan yang banyak tapi tidak jeglek. Jadi kita pelajari dulu apa itu 2 ampere dan 450. Jadi begini, rata-rata di Indonesia ini untuk menengah ke bawah kebanyakan listriknya ini 450 watt. Nah, dan itu ditandai dengan kode di otomat atau saklarnya di meteran itu adalah C2. Jadi C2 ini kemampuannya 450 watt. Jadi kemampuan 450 watt ini ada hitung-hitungannya. Yang mana antara watt ini kalau kita rumuskan adalah ampere kali voltase. Nah, jadi ampernya ini sudah ketahuan bahwa 2 ampere C2. Kemudian voltasenya sudah ketahuan juga di PLN adalah tegangannya 220. Dan itu jika dikalikan 220 dikalikan 2, maka ketemu kira-kira 450 watt. Nah, itu yang disediakan dari PLN listrik 450 watt atau 2 ampere. Nah, setelah kita tahu kemampuan listrik kita ini 450 watt, di sini saya mempunyai simulasi. Di dalam setiap rumah tangga ini yang pasti ada untuk sebuah rumah. Yang pertama lampu, TV, set-top box, kulkas, setrika, mesin air dan sebagainya. Jadi mari kita bahas satu persatu. Berapa sih mampunya untuk listrik 450 watt ini? Jadi pertama kali kita hitung kulkas. Jadi satu kulkas yang satu pintu yang model kecil itu wattnya sekitar 130. Kemudian di rumah kalian ada beberapa lampu. Di sini saya hitung 4 biji lampu 15 watt. Kemudian satu buah lampu yang besar untuk rumah utama 45 watt. Dan di total sekitar 105 watt bebannya. Nah, lanjut TV set-top box. TV sama set-top box ini kalau TV sekitar 60 watt. Nah, set-top box-nya sekitar 10 watt dan di total menjadi 70 watt. Kemudian lain-lain ini 40 watt. Nah, lain-lainnya itu bisa charger handphone, adaptor tetek bengek untuk menghidupkan lampu-lampu akuarium dan sebagainya. Dan di total ini 345 watt. Dan ini sudah hampir mendekati limit yang diberi batas dari PLN yaitu 450 watt. Nah, di sini kita mengalami kendala ketika mau nyetrika, ketika mau menghidupkan mesin air, ketika mau menyalakan bor, ketika menyalakan gerinda dan sebagainya. Itu otomat atau meterannya itu pasti jeglek. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Nah, yang maksud saya ini di video ini adalah mengatasi sekundernya tadi. Nah, si primernya ini tidak bisa kita kurangi ataupun kita modif. Kenapa? Karena itu kebutuhan pokok yang harus menyala tiap hari. Jadi makanya di sini saya rekomendasikan membuat alat seperti ini. Ini sangat-sangat viral dan ini benar-benar bisa membantu kalian untuk menghidupkan setrika, mesin bor, gerindra, mesin air ketika peralatan-peralatan kalian ini yang 450 watt tadi yang sekitar 345 ini sudah menyala dan mau ditambah misalnya setrika menggunakan alat seperti ini. Dan ini alat ini sangat-sangat simpel dan ini sangat-sangat sekali membantu. Kenapa? Karena ya dengan adanya alat ini nanti listrik kalian tidak jeglek. Jadi untuk pemakaian alat ini bukan serta-merta nanti semuanya kalian cocol di listrik di sini, tidak bisa ya, karena listrikmu cuma 450 watt. Ini hanya menanggulangi. Jadi satu contoh misalnya nanti bor dicolok sini, mesin air colok sini,
setrika colok sini, magicom colok sini ya hancur, ini tidak akan mampu. Jadi alat ini gunakan satu persatu. Ketika kalian mau nyetrika pakai alat ini, nah, yang lainnya aman, tidak jeglek. Atau ketika ngidupin air menggunakan alat ini, dan seperti itu, bor dan lain sebagainya. Jadi mari kita pelajari cara membuat alat ini, sangat mudah dan juga simpel. Pembuatan ini tidak butuh skema, tidak butuh teknisi, cukup kalian bisa membuatnya. Yang mana di sini ada colokan listrik biasa, dan di sini ada kapasitor satu, dan ini ada colokannya. Jadi seperti ini. Nah, jadi rangkaiannya itu sangat-sangat sederhana. Jadi di dalam kabel yang menuju ke PLN ini kan ada dua. Biasanya langsung masuk ke sini, atau istilahnya langsung menuju. Jadi kalau untuk lebih detailnya ini kita buka. Nah, jadi sebenarnya sebelum kejadian ini kan nyatu ini. Jadi dua seperti ini. Kemudian yang satunya ini kalian potong dan dikasih kapasitor. Nah, kapasitor ini jangan main-main, yang benar-benar bagus, yaitu sekitar 60 mikro farad 450 volt. Jadi ini harus sesuai nih. Jika kalian menggunakan yang kecil, yang 6 mikro misalnya, bekas-bekas mesin cuci, itu tidak akan mampu untuk nanti bisa menghidupkan setrika, bisa nyala tapi tidak panas. Tapi jika menggunakan 30 mikro ke atas, atau ya untuk lebih patennya 60 mikro, dia akan bisa panas dan tidak jeglek. Mesin air, bor, terus gerinda, ini sudah saya patenkan di 60 mikro 450 volt. Dan pemasangannya seperti ini, sangat-sangat mudah. Nah, jadi mudah-mudahan video ini bisa dimengerti dan juga dipahami. Fungsi dari kapasitor ini adalah sebagai resistansi jika dipasang seri seperti ini, yaitu sebagai penghambat arus agar bisa berkurang sedikit, tetapi peralatan yang kita gunakan bisa berfungsi dengan normal. Jadi seperti itu. Jadi intinya memang benar, rangkaian seperti ini mengorbankan voltase turun, drop. Tapi jika UF-nya ini pas, nanti dropnya ini juga pas. Intinya listrik tidak jeglek dan peralatan-peralatan seperti setrika bisa normal. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.